Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari mata kuliah Sistem Komunikasi Kabel akan memaparkan materi tentang S95B CDMA. Untuk perkembangan dari CDMA sendiri terbagi menjadi 3 generasi. Generasi pertama pada tahun 80-an yang berupa analog, terdiri dari NMT, CACS, AMPS, CT0, dan CT1. Untuk yang generasi kedua terjadi sekitar tahun 90-an yang sudah berupa digital, terdiri dari GSM, DTTS 1800, PDT, IS54, IS95, IS136, UPPTS, DETT, DT2, dan PH5, dan PHS. Untuk generasi yang ketiga terjadi pada tahun 2000-an, terdiri dari IMT 2000, VDCMA 2000, dan WCDMA. IS95 sendiri dibagi menjadi dua, yaitu IS95A atau disebut juga CDMA1 atau generasi kedua atau 2G, dan yang kedua adalah IS95B atau generasi 2,5G. Arsitektur sistem komunikasi IS95B dapat kita lihat dari gambar ini, terdiri dari user yang berupa input suara, data, dan yang lainnya, di mana masing-masing data ini akan masuk ke DTS, setelah itu akan diproses ke operator CDMA, dan dari setiap user akan disentralisasi ke DTS yang ada di bumi. Setelah itu akan dikirimkan ke satelit. Setelah itu dari satelit akan turun lagi ke BTS yang ada di bumi, terus dikirimkan ke BTS terdekat dengan penerima. Setelah itu akan dikirimkan ke penerima yang dituju. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada slide yang ini. Mana di sini merupakan BTS. BTS ini berfungsi untuk menangkap ataupun mengirimkan sinyal yang masuk dari user. Masing-masing BTS ini akan dikontrol oleh sebuah BSC atau disebut juga base station control. Setelah itu dari masing-masing BSC ini akan disentralisasi lagi ke MSC, yaitu Mobile Switching Center, atau juga sering disebut sebagai interface antara BSC dengan Public Switch Telephone Network atau PSTN. Dijadikan data Integrated Service Digital Network atau ISDN melalui gateway MSC atau GMSC mempunyai beberapa kekurangan seperti berikut. Untuk mengatur komunikasi di antara pelanggan seluler dengan pelanggan jaringan telekomunikasi lainnya, melakukan koordinasi, setting up panggilan dari dan keluar user seluler. Yang ketiga adalah merupakan pusat dari sistem radio seluler, mengatur panggilan baik originating maupun terminating cell, bertanggung jawab untuk setup routing, informasi counting, kontrol, dan terminasi panggilan. Sedangkan HLR adalah Home Location Register, merupakan database yang berisi manajemen dari MS atau Mobile Station yang menyimpan seluruh data user seperti lokasi user dan share secret data atau SSD. HLR merupakan pusat autentifikasi dan pusat penyimpanan Electronical Serial Number atau ESN setiap user yang sudah melakukan registrasi. Sedangkan untuk SMSC adalah atau yang disebut juga Short Message Service Center yang berfungsi untuk sebagai bertanggung jawab dalam penyampaian, penyimpanan, dan pengajuan suatu pesan singkat. Ini merupakan slide tentang keterangan-keterangan yang ada di gambar sebelumnya. Untuk protokol komunikasi IS95B dapat kita lihat pada gambar di samping, di mana setiap komponen didata atau ditempatkan sesuai dengan OSI layer, di mana ada 7 bagian OSI layer. Yang pertama adalah physical, yang kedua adalah data link, yang ketiga adalah network,
yang keempat adalah transport, yang kelima adalah session, yang keenam presentation, dan yang ketujuh adalah application. Beberapa keterangan dari gambar di atas kita bisa lihat pada slide yang berikut ini, bahwa IS-95B menggunakan frekuensi pada rentang 825 sampai 849 MHz untuk Amerika dan Korea, dengan band frekuensi sebesar 1,25 MHz, dengan transfer rate 9,6 sampai 115 Kbps, tergantung dari teknologi yang digunakan. Semakin baru teknologinya, maka kecepatannya juga akan semakin tinggi. Modulasi yang digunakan adalah QPSK dengan akses jamak ini berdasarkan teknik komunikasi spektrum tersebar pada kanal frekuensi yang sama dan dalam waktu yang sama, digunakan kode-kode yang unik untuk mengidentifikasi masing-masing user. CDMA menggunakan kode-kode korelatif untuk membedakan satu user dengan user yang lainnya. Kode tersebut dikenal sebagai pseudo acak atau pseudo random. Sedangkan untuk layanan datanya menggunakan GPRS. Sedangkan air interface dari IS-95B adalah daripada gambar berikut. Yang disebut sebagai air interface adalah penghubung antara mobile station atau MS dan base station atau BTS dengan menggunakan teknik kalau pada IS-95B ini menggunakan teknik GPSK. Detailnya kita lihat pada gambar berikut. Jadi data yang masuk dicontohkan pada ini mempunyai band frekuensi 9,6 kHz, akan melewati satu encoder interlever dan akan dikodekan melalui PN source dan frekuensi pembawa atau S carrier, akan melalui filter bandpass dengan lebar 1,25 MHz. Setelah itu akan dipancarkan dan akan pada sisi penerima juga akan dirangkap oleh antena yang dihubungkan dengan filter bandpass yang memiliki lebar 1,5 MHz dan akan dikembalikan sesuai dengan bentuk semuanya dengan text receiver. Sama seperti awalnya, jika di awal dikalikan dengan PN source dan F carrier, maka pada penerima ini juga dilakukan hal yang sama untuk mengembalikan sinyal seperti semula. Maka data yang diterima akan sama dengan data pada awalnya pada saat data dikirim. Untuk proses pensinyalan pada IS-95B kita lihat pada gambar berikut. Dari data source, contohnya memiliki data rate sebesar 10 Kbps, akan dikodekan ke PN code dan akan difilter melalui baseband filter dan akan dibawa WS menggunakan frekuensi carrier 12 MHz tayangan melalui kanal. Setelah itu akan disinkronisasikan lagi dan akan dikalikan atau dikembalikan sinyalnya melalui PN code dan F carrier yang sama. Untuk mendapatkan sinyal baseband kembali maka digunakan filter low pass. Sedangkan untuk menyamakan ataupun mendeteksi mana sinyal suara, sinyal asli atau sinyal noise akan digunakan detektor. Pada transmitter QPSK, baseband data seperti ini, kita bisa dilihat contohkan sinyal sinus seperti ini, akan dimodulasi dengan PN sequence yang bertujuan untuk mengkodekan sinyal-sinyal tersebut. Setelah itu akan masuk filter LPF dan akan dikirimkan menggunakan F carrier atau dimodulasi dengan tipe 2. Karena ini merupakan modulasi GPSK, maka fasanya akan digeser sebesar tipe 2 atau 90 derajat. Nah, semuanya data seperti ini setelah mendapati F carrier seperti ini, maka sinyal output dari transmitter GPSK akan berubah seperti ini. Dimana dari gambar ini kita lihat
bahwa frekuensi dan waktunya sama, namun fasenya berbeda. Pada slide ini akan menjelaskan tentang receiver IPSK. Sinyal yang sudah dikirim melalui transmitter akan memasuki receiver ini. Seperti pada gambar, bahwa sinyal akan masuk melalui ini dan akan melalui beberapa proses. Yang pertama, itu sinyal asli akan dikalikan dengan sinyal hasil kali antara carrier recovery dengan fasa dan akan menghasilkan ini akan dikorelasi melalui spreading the encode agar sinyal yang asli dapat kembali. Setelah itu, sinyal hasil korelasi dan beberapa proses yang ada di dalamnya akan memasuki parallel to serial converter. Seperti pada gambar ini contoh dari IPSK atau quadrature test surveying. Sinyal masuk akan berbentuk seperti ini, dengan sinyal karirnya akan berbentuk seperti ini, dan sinyal outputnya akan kembali ke bentuk pada awalnya, sehingga tidak ada kecacatan dalam sinyal atau data tersebut. Ini merupakan contoh dan proses yang terjadi pada slide sebelumnya, di mana pada gambar ini menunjukkan sinyal, di mana sinyal biru adalah sinyal informasi, yang ini adalah noise atau draw, ini adalah DSDMA. Untuk mendapatkan sinyal seperti awalnya, maka akan di readingkan lagi, di mana jika awalnya seperti ini akan dikalikan dengan generator dengan yang ada di sini, maka sinyal akan kembali ke bentuk awalnya sama seperti ini. Pada saat ini menjelaskan tentang vendor yang mengeluarkan IS95B adalah Qualcomm dengan spesifikasi satu berbasis direct sequence CDMA. Yang kedua dikeluarkan pada tahun 89 dan diterapkan di Amerika Utara pada tahun 93. Dengan lebar kanalnya adalah 1,25 MHz, chip rate-nya adalah 1,28 MHz, 1,28 Mbps, dan carry data rate-nya 115 Kbps. Untuk desain BTS yang dibuat oleh Qualcomm sendiri seperti pada gambar di bawah ini, mana data yang masuk, baik data suara, data gambar, data tulisan atau yang lainnya, akan melalui proses channel coding dan interrelasi, akan dikalikan oleh PN sequence assignment, yaitu masuk pada orthogonal WH code. Pada proses ini akan dikodekan dan akan dikalikan dengan pengguna yang lainnya atau terjadi interferensi di bagian ini. Setelah itu, pada masing-masing sinyalnya melalui PSPN code dan masuk pada IPSK modulator. Maka sinyal ini akan di-spread atau disebarkan, di mana sinyal hanya berbeda pada pasanya, sedangkan frekuensi dan waktunya adalah sama. Untuk receivernya, seperti ini, receiver UL signal. Sedangkan untuk receivernya akan ditangkap melalui antena 1, antena 2, ataupun yang dan seterusnya, dan memasuki match filter atau dicocokkan antara sinyal asli dan sinyal yang dibawakan ini, kan memasuki non-coherent recombiner yang bertujuan untuk mengembalikan sinyal yang dikodekan tadi menjadi sinyal seperti yang ada di sini atau sinyal pada awalnya. Setelah itu melalui proses soft demulator dan channel coding dan deintegrasi, maka didapatkan sinyal yang sama dengan sinyal yang ada di data atau sinyal yang dikirimkan pada saat pertama kali.
Untuk desain transceiver pada mobilnya atau di perangkat bergeraknya ataupun bisa berupa HP atau dan sebagainya, maka user data pada ini akan masuk channel coding, dikodingkan dan WH code, terus dikalikan dengan PN code, akan masuk seperti ini, sama dimodulasikan dengan GPSK, maka sinyal akan disebar yang dikirim melalui antena. Lalu sinyal akan diterima oleh antena juga dan akan di match filterkan dan selanjutnya melalui coherent recombiner atau demulator signal decoding untuk mendapatkan bentuk awalnya dan receiver dan sinyal pun diterima seperti itu. Terima kasih. Tadi sudah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.